Kak Marcella Zaliana. Tadi keren banget untuk teaternya, jadi semangat juga untuk menyuarakan gitu untuk aksi perempuan tepat. Tapi nggak kerasa ya kalau itu udah selesai. Kok pada diem aja? Kayak kurang Kayaknya ya. kok lebih. Iya. Nah gimana sih ini mungkin persiapannya untuk pentas nanti nih Marcella, untuk dijelaskan seperti apa persiapannya gitu. Ya jadi alhamdulillah akhirnya sampai pada hari ini, hari ini itu sebetulnya adalah persembahan kita bersama untuk seluruh ibu dan perempuan di Indonesia, karena bertepatan hari ini adalah hari ibu dan kita selebrasinya ini adalah sebagai Hari Perempuan Indonesia, karena sebetulnya di 22 Desember 1928 yang lalu itu pernah terjadi sebuah pergerakan yang sangat penting, yaitu Kongres pertama Perempuan Indonesia. Jadi mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu, biasanya 1928 itu kita lebih sering memperingatinya sebagai Sumpah Pemuda. Tapi sebetulnya ini ada gerakan yang dahsyat gitu ya, yang aku juga baru tahu karena pertama kali itu dulu pernah diundang ke Jogja, ada perayaan Kongres Perempuan. Terus aku ketemu sama ada seorang namanya Bu Triana, beliau yang menulis buku tentang perempuan. Terus kemudian disitulah akhirnya aku baca dan jadi tahu, gila ini ada dari dulu 1928 perempuan-perempuan ini udah punya spirit gitu ya, semangat yang luar biasa. Dan buat aku ini patut kita selebrasi, karena kalau tidak ada perjuangan mereka, kita ini nggak akan ada di sini dan kita tidak akan di posisi perempuan yang sekarang gitu. Jadi buat kita bersama ini adalah sebuah bentuk apresiasi kita, penghargaan kita yang tinggi untuk kaum perempuan yang dulu memperjuangkan ini semua. Dan ya alhamdulillah banget hari ini akhirnya kita bisa menyelenggarakan dalam bentuk karya seni ya, permentasan. Jadi representasi atau reka ulang gitu adegan pada saat 1928 dulu, tapi ini kita menayangkan mungkin lebih kepada cuplikannya. Jadi ya saya bersama Agni dan Ruth di sini, kita bertiga memerankan tokoh yang menjadi penggerak utama di dalam kongres ini. Terus disutradarai oleh Kak Muhammad Sofyan, dan memang mostly semua yang terlibat tuh perempuan ya, cuman Mas Wawan aja sutradaranya yang laki-laki. Jadi Aci pemain biola, penata musiknya perempuan. Terus kemudian ada Mbak Frida, ini juga menyanyikan lagu kebangsaan juga ya dari Ismail Marzuki, terkait perempuan. Terus kemudian penata artistiknya juga perempuan. Terus kemudian Pimpronya juga perempuan walaupun tetap dibantu dengan laki-laki. Terus ya semuanya, jadi ya mudah-mudahan persembahan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh perempuan, juga perwujudan cinta kita kepada ibu kita semua yang ada di rumah, dan ini menjadi semangat, spirit, mudah-mudahan terus lahir gerakan-gerakan yang positif, gerakan-gerakan yang berani untuk perempuan Indonesia agar terus melanjutkan kesetaraan, keberanian, kecerdasan gitu yang dimiliki perempuan-perempuan dahulu dan bisa dilanjutkan ke depan. Walaupun di tengah tentu banyak kemunduran yang terjadi, banyak kemajuan yang terjadi, tapi mudah-mudahan hari ini bisa memberikan semangat yang positif. Oh, ada Sa'diah Ma'ruf juga, stand up comedian juga ikut serta. Dan ini bakal diadain setiap tahun ya sih? Atau emang di tahun ini aja, atau nanti kemungkinan ke depan? Ada kemungkinan ini berkembang. Ini justru kita tuh sebenarnya hari ini tuh kayak prolog gitu. Jadi sebetulnya lebih kepada prolog dari Kongres Perempuan pertama di Indonesia 1928 ini. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau bisa kita bikin lebih lagi di depannya, karena memang saya juga punya niatan ya, cita-cita untuk mengangkat terus konsep-konsep yang berkaitan dengan female leadership gitu ya, tentang spirit-spirit perempuan. Jadi bisa saja ini kita angkat lagi. Saya dengar juga di Jogja tuh ada satu museum yang isinya sebenarnya cerita tentang kongres ini, itu menarik juga untuk kita eksplorasi di sana. Kak, untuk proses pendalaman karakternya gimana? Cukup susah nggak riset tokoh-tokoh yang dibawakan? Sebenarnya semuanya tuh ada di buku, masih bisa kita cari di Google walaupun sedikit ya. Tapi kebetulan alhamdulillah saya dapat mitra penulis, itu Kadek Sonia dari Bali. Dan beliau ini juga dosen. Oh iya, penulisnya juga perempuan. Dosen, dan sama-sama kita mencari gitu loh tentang karakter-karakter ini lagi, walaupun sumber utamanya dari buku Aku Perempuan Itu yang ditulis oleh Ibu Triana, yang nanti juga hadir sebagai salah satu pembicara dalam konteks perempuan dengan pendidikan sejarah gitu. Nah
jadi dari literasi, dari memang bahan-bahan yang memang sudah ada gitu. Namun tidak lengkap, cuman Sonia juga sangat membantu kita untuk riset-riset yang lebih lanjut dan lebih dalam terkait segala yang berhubungan dengan kongres ini. Jadi saya menjadi Nyonya Sukonto sebagai ketua kongres, terus suami Nyonya Sukonto ini adalah dokter, kemudian Agni sebagai Suyatin, sekretaris kongres yang memang paling muda usianya di sini. Kemudian Nyi Hajar Dewantara merupakan istri dari Nyi Hajar Dewantara yang memang agak sedikit di atas usia daripada Nyonya Sukonto. Jadi memang iya masing-masing punya karakter yang berbeda dan background yang berbeda. Mungkin bisa ceritain karakternya Nyi Hajar dan Ya, Nyi Hajar Dewantara itu kan dia punya nama aslinya itu R.A. Sutartina. Nah, dalam masa pembuangan suaminya ke Belanda, Nyi Hajar Dewantara ikut ke sana. Di sana dia mempelopori pergerakan pribumi, di sana pergerakan perempuan. Lalu kemudian sekembalinya dari pembuangan itu, ia dan suaminya pulang ke Indonesia. Sejak saat itulah semakin menjadi-jadi gitu loh. Maksudnya semakin menjadi-jadi itu perjuangannya, semangatnya untuk kita perempuan di Indonesia terhadap di dunia pendidikan juga seperti itu gitu loh. Dari situlah kemudian Nyi Hajar Dewantara ini aktif gitu di kegiatan-kegiatan pendidikan dan sosial. Aku mau nanya dong sama Kak ini. Jadi ini kan karakter di sini kan cewek banget ya. Nah, menurut kamu gimana sih pas nampilin teater ini? Pas nampilin karakter ini tentunya tadi punya mitra yang terus juga perempuan, terus alhamdulillah background ceritanya juga background cerita dan background karakter juga udah dikasih sama siapa namanya, sama Kak Kadek gitu, bahwa Suyatin ini adalah dia hebat banget ya, memang orangnya ada gitu. Seorang guru muda waktu itu 21 tahun, terus dia juga penulis tapi dia juga aktivis pergerakan perempuan yang programnya itu untuk memberdayakan perempuan, untuk mengajak perempuan menjadi kreatif dan juga advokasi dan di bidang pendidikan gitu. Dan sebenarnya jauh banget ya karakternya sama Agni, ya mungkin karena semakin jauh jadi semakin gampang untuk membedakannya. Kalau Agni mungkin ngomongnya kekinian gitu, kalau Suyatin itu lebih baku, lebih pelan gitu, dan dia sangat semangat untuk pengen memberdayakan dan merubah kaum perempuan menjadi lebih baik lagi. Jadi semuanya nih aktivis pergerakan perempuan yang memprakarsai lahirnya Kongres Perempuan pertama di Indonesia. Sebagai tokoh utama, tantangan yang paling sulit dalam teater ini apa? Setiap tokoh pasti punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Tapi kalau buat saya itu yang lebih tantangan karena ini pendek ya, karena ini singkat dan juga tidak terlalu, bukan naskah yang banyak permainan emosi di sini. Jadi kita benar-benar menghidupkan suasana kongres dengan dialog-dialog yang bukan dialog sekarang, dan isi-isi yang juga sebenarnya tidak ringan ya. Bagaimana meyakinkan setiap kata itu menjadi sebuah semangat kepada penonton, yang penonton ini adalah penonton kekinian semua yang bukan berada pada masa lalu. Kita harus menghadirkan suasana kongres pada tahun 1928 itu di tengah para penonton yang juga ada laki-laki dan ada perempuan, yang kita harus membayangkan itu semua perempuan ya kan. Itu tantangan yang sebenarnya di situ yang berat. Juga bahasa kita, nada bicara kita, yang mana ini kan semua backgroundnya Jawa, halus gitu, mungkin lebih ke Jogja, Solo, walaupun nanti secara peserta pasti itu juga seluruh Nusantara gitu ya. Itu kan berbeda banget dengan keseharian kita. Jadi mungkin dari gerakan tubuh, dari cara kita duduk, dari mungkin tatapan kita, dari suara kita, itu semua sebenarnya kan bagaimana kita menyatukan itu supaya kita masuk dalam tokoh dan suasana kongres itu sih yang paling menantang. Ditambah juga memang tidak mudah kita memproduksi sesuatu dan memerankan di waktu yang sama. Itu challenge yang gede karena pasti banyak distraksi gitu ya.